Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Oke, kita sekarang kan lagi dalam pembelajaran daring. Jadi, Ibu membuat video ini sebagai bahan ajar untuk digunakan kalian belajar di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, yuk mari kita doa dulu, kita memohon kelancaran, kemudahan, serta semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Yuk kita doa belajar. Yuk sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu nanti akan mengabsen kalian. Tapi berhubung ini secara virtual, nanti kalian ngelis absennya atau mengisi absennya melalui Google Sheet yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Jadi nanti di grup WhatsApp itu kan Ibu membagikan Google Sheet-nya Ibu. Nah, nanti kalian buka di bagian evaluasi pembelajaran. Di sana nanti ada tugas tentang bab kita, yaitu bab puasa. Silahkan nanti dikerjakan. Nah, dari proses pengerjaan itu tadi ada dua nilai. Yang pertama nilai tugas, yang kedua adalah nilai absen. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai bab puasa. Ya, puasa. Oke, kalian tahu nggak puasa itu apa? Ya, puasa itu adalah menahan. Secara bahasa puasa itu adalah menahan. Puasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu bahasa Arabnya adalah siamun atau sumun. Siam atau saum. Ya, siam atau saum tadi adalah menahan, atau kata lainnya adalah mencegah. Puasa secara istilah adalah mencegah atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Untuk dalil puasa yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yuk kita baca bersama-sama, kalian simak di LKS kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini dari ayat ini, dari ayat Al-Baqarah ayat 183 ini ada 3 poin penting yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah kewajiban berpuasa. Jadi puasa ini adalah syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ternyata puasa ini sudah disyariatkan atau sudah diperintahkan oleh Allah sejak dahulu, sejak kaum-kaum terdahulu. Yang ketiga, tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Oh iya, sebelum Ibu lanjut, Ibu lupa mengingatkan. Jadi silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku, dan pulpen, serta LKS sebagai pendamping kalian. Jadi nanti kalian menyimak video ini sekaligus mencatat hal-hal penting yang mungkin bisa menjadi tambahan materi untuk kalian. Nanti dari penjelasan Ibu bisa digunakan untuk mengerjakan lembar evaluasi, gitu ya? Ya, oke. Sekarang Ibu akan lanjut ke syarat dan rukun. Kan puasa ini adalah suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Jadi nggak terlepas dong dari syarat dan rukun. Ya, syarat dan rukun puasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah hal-hal yang mengakibatkan seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ada beberapa hal yang membuat seseorang itu wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, berakal,
suci dari haid dan nifas, mampu serta bermukim. Itu adalah syarat wajib berpuasa. Lantas mungkin ada pertanyaan seperti ini, Bu, gimana kalau saya ada adik, misalnya adik saya masih TK, belum balik, tapi dia berpuasa, apakah boleh? Nah, jawabannya adalah boleh. Seseorang yang belum memenuhi syarat wajib puasa ini boleh melakukan puasa, insya Allah dinilai pahala. Walaupun mungkin belum memenuhi, tapi kalau niatnya untuk belajar, misalkan adik tadi kan masih TK, ternyata kok sudah bisa puasa 1 hari penuh, ya itu malah bagus, seperti itu. Yang kedua adalah rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika seseorang itu melakukan puasa. Ketika tidak dipenuhi, maka puasanya dianggap tidak sah, atau dianggap dia tidak berpuasa. Apa saja rukun-rukunnya? Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, kita bahas yang pertama tadi apa? Niat. Niat ini, niat puasa wajib dan puasa sunnah adalah berbeda. Kalau puasa wajib itu dilakukan 1 hari sebelum puasa wajib. Puasa wajib kan misalnya puasa Ramadan ya. Nah, puasa Ramadan itu niatnya pada malam harinya, mungkin pas setelah taraweh hari pertama itu, taraweh sebelum puasa itu kan ada kan. Nah, itu kita sekaligus membaca niat gitu. Niatnya apa? Yuk kita coba sama-sama melafalkan ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhisari Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa Ramadan. Sedangkan puasa sunnah boleh dilakukan pada pagi hari, mungkin ketika matahari sudah tergelincir, mungkin pada siang hari, itu boleh. Asalkan syaratnya kalian belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya gini, kalian berangkat sekolah, ternyata kalian lupa sarapan, dan ternyata itu hari Senin. Hari Senin kan sunnah puasa, jadi kalian boleh meniatkan diri kalian untuk puasa. Ya Allah, aku niat puasa pada hari Senin ini gitu. Asalkan kalian belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sunnah puasa. Ada yang tahu tentang sunnah? Ya, sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah ini adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali sunnah-sunnah puasa. Di antaranya yaitu mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak tilawah Al-Quran, iktikaf di masjid, memberikan buka puasa kepada orang lain, dan masih banyak sekali dari sunnah-sunnah puasa ini. Nah, yang pertama kita bahas mengenai mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini maksudnya adalah ketika kita sahur, waktu yang lebih baik itu adalah waktu ketika mepet-mepet imsak. Kalian tahu imsak itu apa? Ya, imsak itu adalah peringatan bahwasanya kalau waktu sahurnya sudah mau habis gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, Bu, imsak itu adalah batas akhir sahur, nah itu ternyata salah. Ternyata perlu dipahami bahwa imsak adalah peringatan bahwa waktu sahur akan segera berakhir, seperti itu. Jadi waktu yang afdal untuk bersahur, melakukan sahur adalah pada waktu akhir-akhir menuju imsak itu gitu. Dan ternyata Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya makanlah sahur, dan dalam sahur ada keberkahan. Kalau ada nih orang yang gini nih, wah aku hebat loh, aku nggak sahur tapi aku kuat puasa seharian. Nah itu sebenarnya dia malah merugi. Karena apa? Karena dia melewatkan satu keberkahan dalam makan sahur itu. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Misalnya kalian nih waktu puasa Ramadan ya, itu sudah mendengar azan maghrib. Azan maghrib kan pertanda bahwa kita sudah dibolehkan untuk berbuka puasa, yaitu segera kita membatalkan puasa, entah itu dengan minum air, atau mungkin kalau ibu membuat gorengan ya, itu bisa kita batalkan dengan gorengan gitu. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi adalah makan makanan yang manis dulu, utamanya adalah kurma gitu.
Tapi jangan langsung makan berat. Kalau kalian makan berat langsung, nanti sholatnya jadi begah, perutnya jadi begah, nggak enak. Jadi kalian yang penting membatalkan puasa dulu, terus lanjut sholat maghrib, setelah itu baru makan besar, makan berat gitu, makan nasi gitu. Terus selanjutnya adalah, oh iya, jangan lupa sebelum berbuka puasa itu kalian jangan lupa membaca doa. Hafalkan doanya? Doa mau berbuka puasa? Ya, gitu ya. Oke, Ibu akan lanjut mengenai makruh puasa. Makruh itu apa sih? Nah, makruh ini adalah hal-hal yang ketika kita lakukan akan mengurangi pahala. Kalau ini konteksnya dalam ibadah puasa, jadi yang dimaksud dengan makruh adalah hal-hal yang ketika kita lakukan akan mengurangi pahala puasa gitu. Jadi makruh-makruh ini sebaiknya dihindari. Apa saja makruh-makruhnya? Ada beberapa. Yang pertama adalah berkumur-kumur yang berlebihan. Ketika kita puasa nih, kita kan pasti merasakan haus. Nah, ketika kita mau sholat, kalau kita berkumurnya berlebihan, nah, kumur terus biar nggak terasa hausnya. Nah, itu nggak boleh. Selain kita membuang-buang air, itu kita menyebabkan pahalanya berkurang gitu. Terus yang kedua adalah tidur yang berlebihan. Nah, tidur yang berlebihan ini perlu diingat-ingat selalu ini. Karena banyak yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Nah, ternyata salah. Perlu dipahami ya anak-anak bahwa hadis yang mengatakan tidurnya orang puasa ini adalah ibadah itu adalah hadis lemah atau hadis dhaif. Jadi daripada kita sepanjang puasa tidur terus dari pagi sampai sore itu tidur terus, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif, memperbanyak sunnah-sunnah. Seperti misalnya kita perbanyak membaca Al-Quran, terus menyiapkan berbuka, seperti itu. Karena kalau kita tidur terus, nanti kita juga badannya lemes, karena kita nggak buat aktivitas, itu malah tambah lemes. Yang pertama lemes karena puasa, yang kedua lemes karena tidur terus gitu. Terus ada lagi mencicipi makanan. Mencicipi makanan ini termasuk dari makruh puasa. Kok bisa, Bu? Iya, karena mencicipi makanan walaupun nggak ditelan itu mengurangi pahala puasa gitu. Terus kita akan lanjut mengenai pembatal puasa. Kan tadi Ibu mengatakan bahwa pengertian puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Jadi kita itu harus menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa. Jangan dilakukan gitu. Pembatal puasa ada beberapa. Yang diantaranya yaitu makan dan minum disengaja. Yang kedua adalah muntah disengaja. Yang selanjutnya adalah gila atau murtad. Yang keempat adalah haid atau nifas. Itu beberapa pembatal puasa. Jadi ketika kita dalam keadaan yang demikian Ibu sebutkan tadi, itu termasuk pembatal puasa gitu. Nah, terus Ibu akan membahas mengenai uzur. Uzur kan artinya adalah halangan. Halangan yang menyebabkan seseorang itu boleh tidak berpuasa. Seseorang itu boleh tidak berpuasa, tapi ada syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuannya apa? Seseorang boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah atau mengganti puasa gitu. Yang pertama, kita bahas udzur puasa yang menyebabkan seseorang harus mengqadha puasa atau mengganti puasa. Yang pertama adalah orang sakit. Orang sakit nih, ketika misalnya kita atau tetangga kita atau kakak kita atau keluarga kita mungkin ketika puasa Ramadan, itu kan puasa wajib. Nah, itu siang harinya merasakan perutnya sakit, mungkin mahnya sedang kambuh atau mungkin diare atau mungkin apa yang menyebabkan dia harus membatalkan puasa. Itu boleh karena mungkin dia tidak mampu untuk melanjutkan puasa itu. Tapi ketentuannya dia diwajibkan untuk mengganti puasa itu di kemudian hari itu. Terus yang kedua adalah musafir. Musafir ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan, tapi syaratnya adalah perjalanan yang memungkinkan dia untuk membatalkan puasa. Kalau misalnya, Bu, saya kan perjalanan dari rumah ke sekolah, itu berarti saya musafir dong, saya boleh nggak puasa dong. Ya itu salah kaprah namanya, nggak begitu. Yang dimaksud musafir adalah orang yang dalam perjalanan, tetapi syarat-syaratnya itu tadi ketika dia
mungkin tidak mampu atau ada udzur syar'i, ada halangan syar'i yang menyebabkan ia membatalkan puasa gitu. Misalnya nih, ketika seseorang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, itu kan perjalanan yang cukup memakan waktu, mungkin menghabiskan tenaga juga, terus mengharuskan ia harus membatalkan puasa. Jadi itu boleh, tapi dia diharuskan untuk mengganti di hari selanjutnya sebagai ganti dari puasa wajib itu gitu. Terus yang ketiga adalah haid dan nifas. Ini yang perempuan nih. Kita kan sering haid ya, bukan sering sih, maksudnya rutinan haid gitu. Ya, kita pas haid itu misalnya pas bulan Ramadan, kita biasanya kan selama 7 hari ya rata-rata ya. Nah itu kita diwajibkan untuk mengganti setelah puasa Ramadan usai. Jadi kehitungnya kita hutang puasa gitu. Yang kedua adalah sebab atau halangan yang menyebabkan seseorang harus membayar fidyah. Fidyah adalah sesuatu yang harus dibayarkan berupa beras kepada orang miskin di sekitarnya gitu, sebagai ganti bahwa ia tidak puasa. Ada beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa asalkan membayarkan fidyah. Yang pertama adalah lansia, orang yang sudah lanjut usia, seperti misalnya mbah-mbah kita udah sepuh banget, udah pikun, terus udah mungkin nggak bisa apa-apa, pokoknya udah lupa gitu. Terus mbah-mbah itu nggak mampu untuk melaksanakan puasa tuh, jadi dia boleh meninggalkan puasa atau boleh tidak puasa asalkan mungkin keluarganya atau mbahnya itu sendiri membayarkan fidyah gitu. Misalnya oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah sakit menahun. Sakit menahun ini misalnya nih keluarga kita atau tetangga kita ada yang sakit menahun, sudah sakit 1 tahun. 1 tahun ini misalnya sakitnya parah, misalnya sakit stroke gitu, kan berarti dia nggak bisa puasa, harus diwajibkan untuk minum obat terus agar keadaannya tidak drop gitu. Jadi dia boleh tidak puasa, nanti keluarganya juga membiarkan fidyah gitu. Yang ketiga adalah hamil, orang hamil. Yang keempat adalah ibu menyusui. Ibu hamil dan ibu menyusui ini boleh tidak puasa, nanti membayar fidyah juga. Tapi ketika mereka mampu untuk mengganti puasa, dianjurkan untuk mengganti terlebih dahulu. Tetapi kalau mungkin tidak mampu mengganti puasa, boleh membayar fidyah. Nah, lantas bagaimana aturan bayar fidyah ini? Fidyah ini dibayarkan sesuai kebutuhan makan per hari, hitungannya seperti itu. Misalnya nih orang yang sakit menahun tadi, misalnya si A sakit menahun berupa stroke. Nah, dia meninggalkan puasa selama 1 bulan penuh. Misalnya 1 Ramadan itu dia nggak bisa puasa. Nah, 1 bulan Ramadan itu kan sekitar 30 hari. Jadi 30 hari itu nanti dikalikan 1 kali membayar fidyah itu dihitung 3-4 liter sesuai kebutuhan makan per hari gitu. Jadi nanti dikalikan berapa hasilnya dan itu dibagikan kepada tetangga sekitar yang membutuhkan gitu. Yang terakhir, ibu akan membahas mengenai hikmah puasa. Tadi kan udah banyak sekali ibu membahas mengenai pengertian, sunnah, rukun, makruh, dan lain sebagainya itu tadi. Yang terakhir ibu akan membahas mengenai hikmah. Hikmah puasa ini ada banyak sekali. Dari segi kesehatan sendiri, puasa itu ternyata baik untuk kesehatan gitu. Malah kan kalau orang mengatakan puasa ini bikin lemes bu, puasa ini bikin aku nggak semangat, nggak bertenaga. Iya, memang mungkin di sebagian orang puasa ini menyebabkan lemes, tapi ternyata secara kesehatan, secara medis puasa ini malah baik untuk kesehatan gitu. Yang kedua adalah melatih kesabaran. Kita kan dilatih untuk tidak makan, untuk tidak minum, mengendalikan hawa nafsu dari pagi sampai malam, ibaratnya kan seperti itu, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dari situ kita dilatih sabar untuk nggak emosi, sabar untuk
ininya sabarlah gitu. Terus selanjutnya hikmah puasa adalah kita diampuni dosa-dosanya insya Allah. Jika kita niatnya lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya anak-anak, kira-kira bisa dipahami ya insya Allah. Oke, selanjutnya mengenai penugasan nih, kan ibu tadi sudah menjelaskan banyak sekali materi dari pengertian sampai hikmah ini tadi. Silahkan kalian simak dengan hati-hati, dengan teliti, catat bagian yang penting. Ininya kalian cermati video yang ibu berikan ini. Kalian nanti silahkan setelah ini mengerjakan tugas yang ibu bagikan di Google Site. Di lembar evaluasi nanti ibu akan berikan tugas evaluasi pembelajaran fikih bab puasa. Jadi nanti kalian silahkan kerjakan di situ. Itu seperti yang ibu bilang tadi sebagai nilai tugas dan nilai absen. Silahkan kalian baca soalnya dengan teliti dan kalian kerjakan dengan semangat, oke? Dan kalian jangan lupa doa dulu sebelum mengerjakan, seperti itu. Insya Allah kalau kalian baca teliti, mengerjakan dengan hati-hati dan menyimak penjelasan ibu ini, insya Allah nanti kalian bisa mengerjakan dan nilainya bagus, insya Allah. Oke, cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat dan mungkin bisa menambah wawasan kita mengenai puasa. Apabila ada salah-salah kata mungkin yang kurang berkenan atau banyak-banyak salah kata ibu dari awal sampai akhir, ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran virtual kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terakhir ibu mengingatkan kalian harus tetap jaga semangatnya, jaga imun tubuhnya. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan kalian semua dijauhkan dari virus corona ini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, jangan kemana-mana, jaga jarak, pakai masker, dan selalu ceria. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!